Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 19 Mei 2020 sebagai salah satu bentuk pembelajaran e-learning pada mata kuliah perbandingan kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga dengan dosen pengampu Profesor Dr. Firman Delis MPD dan Dr. Samsudi MPD. Saya Habibie Adi Wijaya dari program Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga S3 Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga di negara Singapura. Republic of Singapore. Kita ketahui bahwa Republic of Singapore adalah negara yang dekat dengan negara Indonesia. Kita tahu bahwa di sana sangat sekali tertib, bahkan aturan-aturannya sangat tegas. Kotanya bersih, transportasinya rapi, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah ke sana dan melihat dan menyaksikan langsung. Nama Republic of Singapore. Nama lokal biasa disebut dengan Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Parlementer karena Singapura merupakan jajahan dari Inggris. Kepala negara presiden oleh Halimah Yaakob sejak tanggal 14 September 2017. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura berada di kota Singapura, luas wilayah sekitar 719,2 km persegi. Bahkan tidak lebih besar sekali dari DKI Jakarta yang 661 km persegi. Jumlah penduduk di Singapura adalah 5.995.991 jiwa pada 2018. Bahkan di DKI Jakarta adalah 11 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah 1,79%. Etnis di sana ada etnis Tionghoa, Melayu, India, dan etnis lainnya. Agama yang berkembang di negara Singapura ada agama Buddha, Kristen, Islam, Hindu, Tionghoa, dan agama lainnya. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Hari Nasional 9 Agustus 1965, hari kemerdekaan dari negara Singapura. Lagu kebangsaan adalah Majulah Singapura. Pendapatan domestik bruto mencapai 528,1 miliar pada tahun 2017. Sistem pemerintahan di Singapura, kita ketahui bahwa menggunakan sistem republik parlementer, di mana lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan lembaga legislatif adalah parlemen serta presiden. Itu adalah gambar presiden dari Singapura. Pendidikan di Singapura. Kualitas pendidikan di Singapura telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2015, Singapura dinobatkan sebagai kota olahraga terbaik di Asia dalam Sport Accord International Conference yang digelar di Quebec, Kanada. Saya ambil itu dari detik.com. Vision 2030 Live Better Talk Sport atau visi dari mereka adalah pada tahun 2030 mereka ingin olahraga menjadi lebih baik untuk kehidupan mereka. MOE atau Ministry of Education di Singapura. Pendidikan di Singapura dikelola oleh Departemen Pendidikan yang bertugas untuk mengontrol perkembangan dan administratif pendanaan sekolah negeri oleh pemerintah, serta menjadi penasihat dan pengawas di sekolah swasta. Jadi MOE sendiri ini sangat berperan sekali di negara Singapura. Berbagai struktur atau berbagai kawasan yang dikuasai MOE ini, pendidikan sangat diperhatikan oleh negara atau pemerintahnya.
Anggaran untuk pendidikan sekitar 20% dari APBDN tahunan di Singapura, di mana anggaran tersebut digunakan untuk mensubsidi pendidikan negara dan pendidikan swasta bagi warga Singapura serta untuk dana program EduSave. Biaya pendidikan dipatok lebih tinggi dari non-warga negara. Jadi di negara tersebut untuk warga negara khususnya Singapura, biaya pendidikannya sangat murah. Akan tetapi bagi negara non-Singapura, pendidikannya dikenakan lebih mahal. Karena di MOE sendiri menggunakan program EduSave untuk beasiswa dan lain sebagainya. Silabus yang digunakan. Silabus pengajaran penjas di Singapura seperti halnya mata pelajaran lainnya dikontrol secara nasional oleh Curriculum Planning and Development Division dari Kementerian Pendidikan Singapura MOE, yang memiliki wewenang untuk menentukan 3 hal dasar menyangkut keterampilan berpikir, teknologi informasi, dan pendidikan nasional. Di sini saya lampirkan salah satu kurikulum plan yang dimiliki Singapura. Di bawah ini sudah bisa Anda lihat, ada linknya, bisa di-download di sana. Terdapat kurikulum dan terdapat silabusnya, khusus untuk sports education. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Singapura ada 5. Yang pertama, kindergarten, primary school, secondary school, pra-university or junior college, dan perguruan tinggi. Untuk yang pertama adalah kindergarten. Untuk anak 4-6 tahun, selama 3 tahun, mereka mendapatkan materi tentang pendidikan moral, pendidikan kemanusiaan, membaca dan menulis. Dibentuk oleh Yayasan Masyarakat Perkumpulan Keagamaan, Organisasi Sosial, dan Bisnis. Jadi pada anak usia 4-6 tahun ini selama 3 tahun difokuskan untuk pendidikan moral, kemanusiaan, membaca, dan menulis agar mempersiapkan dia untuk ke jenjang berikutnya. Seperti halnya di Indonesia, hampir sama, akan tetapi mungkin bentuk pengelolaan dan sebagainya yang berbeda. Jenjang pendidikan di SD atau di secondary, kurikulum intinya adalah bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, dan pelajaran tambahan. Studi selama 6 tahun, sama seperti dengan di Indonesia, tetapi tahapan pertama 4 tahun pembelajaran dan tahapan kedua adalah tahapan orientasi dengan lama 2 tahun. Pada akhir kelas 6, siswa mengikuti ujian sekolah kelulusan, Primary School Leaving Examination. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan secondary school, untuk anak-anak yang pandai mempersiapkan untuk mengikuti ujian GO, Singapore Cambridge General Certification of Education Ordinary, pada tingkat keempat. Pra-University atau Junior College. Siswa mengikuti program akademi selama 2 tahun masa pelajaran pada pra-university atau institusi terbaru selama 3 tahun pada pelajaran pada pra-university. Mata kuliah yang dikenalkan oleh mereka yang diwajibkan di sana adalah General Paper dan Mother Touch. Maksimum 4 subjek di Singapore Cambridge General Certificate Education Advanced dari tingkat seni, ilmu pengetahuan, dan pelajaran tentang perniagaan. Jenjang pendidikan pada perguruan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana magister, spesialis, dan doktor diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi sebelum ke university, tadi ada pra dulu untuk mempersiapkan dia ke university. Terdapat 5 politeknik dan 3 university di Singapura yang berstatus negeri atau dikelola oleh pemerintah. Tapi banyak juga yang dari segi swasta membuat university di sana. Untuk dapat diterima di University Singapura tidaklah sangat mudah karena tempat sangat terbatas dan persyaratan masuknya sangat tinggi. Oleh karena itu, umumnya setelah menyelesaikan
GCEO level atau A level, advanced level, para siswa asing di Singapura tidak berhasil masuk ke university dan melanjutkan kuliah di negara lain. Jadi banyak negara mahasiswa asing atau siswa di sana itu malah susah sekali masuk di sana. SDM. Berkaitan dengan SDM, staf pengajar dan guru pendidikan jasmani, pada halnya guru mata pelajaran lainnya, merupakan SDM yang unggul, yang profesional dengan gaji yang sangat memadai. Bahkan tidak sedikit guru penjas diimpor dari negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani, di mana sekolah baik primary school maupun secondary school. Kurikulum berbasis pengembangan siswa SDM sesuai bakat minat. SDM guru penjas profesional dan sarana dan prasarana yang mumpuni salah satu faktor yang mendukung tersedianya SDM yang maksimal. Gaji di Singapura rata-rata minimal 600 juta per tahun atau 5.000 per bulan US dollar. Sumber dari Kaskus. Silabus pengajaran penjas di Singapura, seperti halnya mata pelajaran lain, dikontrol secara nasional oleh Curriculum Planning and Development. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa kurikulum dikuasai dan memang dibuat oleh divisi dari kementerian. Kementerian Pendidikan Singapura memiliki wewenang untuk menentukan 3 hal dasar, menyangkut keterampilan berpikir, teknologi informasi, dan pendidikan nasional. Lingkungan akademik yang kondusif didukung sarana penunjang transportasi yang baik, ruang terbuka hijau, dan budaya anti KKN sangat memadai. Di sana memang kita lihat bahwasannya fasilitas sangat menunjang, bantuan pemerintah sangat maksimal karena memang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak seperti Indonesia. Pencapaian olahraga di Singapura di 2 SEA Games terakhir pada 2015, Singapura pada urutan kedua yang dilaksanakan di Singapura. Pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Singapura berada di posisi keempat di atas Indonesia. Singapura Sport. Jadi di Singapura selain MOA, Singapore Sport School juga dibentuk dan dibuat di sana. Dibuka pada tahun 2004 pada lahan seluas 7 hektar, memiliki akademi ilmu olahraga dengan staf ahli seperti biomekanik, ilmu faal, psikologi, ahli fisioterapi dan ahli nutrisi hingga pelatihan fisik. Jadi di sana memang difokuskan. Di Indonesia sebenarnya memang sudah mulai dibentuk di Hambalang, cuman memang pembelajaran atau pembangunannya belum terlaksana dengan baik. Kerjasama pendidikan jasmani olahraga merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik antara beberapa kementerian. Kementerian guna mewujudkan visi 2030 Life Better Thought Sport. Kementerian Pendidikan yang mengurusi pendidikan jasmani di sekolah juga bekerja sama dengan Sport Singapura atau Kementerian Olahraga dan kementerian yang lain untuk membentuk Kementerian Budaya dibentuk Kementerian Budaya Komunitas dan Olahraga. Di sini Public Sport Facility oleh beberapa kementerian yang lain. Jurnal Singapura. Menurut Simago Journal Education, Singapura berada di urutan 32, sedangkan Indonesia berada di urutan 48. Jurnal Education-nya. Di Asia, Jurnal Education Singapura berada di urutan 8, sedangkan Indonesia berada di urutan 9. Memang penelitian edukasi yang dipublishkan di jurnal di Singapura lebih banyak dan lebih banyak menghasilkan jurnal-jurnal. Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat tentang pendidikan di Singapura ini. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.